Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini. Pertanyaan berikutnya, ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya, Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Karena saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa. Mengejutkan, Hotman Paris yang selama ini kita ketahui mendukung Jokowi, kali ini berbeda. Dalam persidangan kasus impor gula, Hotman Paris adalah penasihat hukum Tony Wijaya. Dalam persidangan Hotman, Paris menanyakan saksi yang mana saksi tersebut adalah seorang irjen polisi. Hotman Paris tegar bahwa kasus ini seharusnya tidak ada, atau memang kalau mau adil, Jokowi sebagai presiden yang menginstruksikan impor tersebut juga seharusnya jadi tersangka atau terdakwa. Dan dalam persidangan tersebut juga disebutkan bahwa dirinya sebenarnya rival dengan Tom Lembong. Namun dia masih punya hati karena dalam kasus ini negara tidak dirugikan dan tidak ada niat jahat. Maka Hotman Paris meyakini bahwa jaksa penuntut umum hanya menjalankan tugas dari atasan. Bahkan Hotman Paris mempertanyakan dengan adanya kasus ini menunjukkan kekecewaannya dengan menyebut ini negara. Model apa? Kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari TNI kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi, itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Yang memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi, karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan. Dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden, karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok
Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes, kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa, kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gue banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan, kok harga gula sampai 19.000 per kilogram? Itu benar nggak sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada nih press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000. Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut? Saya tanya menyangkut karena dia kan, oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, Di lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Bisa kita buktikan, Pak? Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PPI semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membumbung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat, ya? Apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol, ya sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau pakai itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya, cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu nanya ini karena kemarin anak terdakwa, anak SD nanya ke saya, Bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya, Bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka, itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pasti untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Padahal Bapak tahu sebagai polisi kan salah satu unsur dari korupsi kan harus ada kerugian negara. Jubah kami ini nggak ada artinya lagi. Semua itu dikesampingkan. Yang penting masuk mereka ini. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi untung ya. Oke. Jadi Anda melihat bahwa tadi kan JPU nanya lagi mengenai rakortas lah, mengenai kebutuhan. Hanya satu pertanyaannya. Benar nggak untuk awal 2016 memang harus impor gula karena sudah kelangkaan dan sudah tinggi. Masa bodoh bilang apa rakortas, tapi memang kebutuhan gula benar. Pada saat itu memang terjadi kekurangan dan harus impor.
Jadi nggak masalah apakah tadi JPW yang terakhir nanya tahun sekian, impor sekian, ini sekian, tahun 2015, tapi pada periode, mereka ini kan dari Januari sampai Mei ya, 2016. Pada periode itu memang benar-benar kebutuhan gula sangat meningkat sehingga Bapak tadi mengatakan bahkan di pasaran sudah 19.000. Jadi memang nggak peduli rakontas, tapi yang 280 juta Indonesia, apalagi waktu itu Idul Fitri, perlu gula, benar nggak? Betul. Pantas Pak Yusril tadi pagi mengatakan, niat jahatnya di mana? Niat jahatnya di mana? Makanya katanya Pak Prabowo mau meluruskan itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Gue nanya apa lagi nih? Oke, apa? Oke. Klien kami itu didakwa katanya kerugian negara karena mengimpor gula jadi. Harusnya gula mentah. Tapi satu pun tadi nggak ada pertanyaan dari jaksa Anda. Gue tuh heran. Saya tunggu tadi. Kalau saya mengimpor hijab, apakah saya harus bayar biaya masuk Lamborghini? Bukankah Anda setuju bahwa biaya masuk sesuai dengan apa yang diimpor? Begitu? Setuju? Yaitu yang diimpor gula mentah, yang dibayar adalah biaya masuk gula mentah. Anda setuju? Ya harusnya begitu, sesuai. Kalau khusus yang itu, majelis hakim benar dalam putusan Lembong khusus. Tapi hanya yang itu yang benar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jadi, sesudah Anda lihat semuanya, apakah ada kerugian negara apapun yang dilakukan oleh 8 importer swasta ini? Saya tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Berapa? Tidak punya kapasitas untuk menilai itu, Pak. Dari angka-angka? Silakan Bapak nilai sendiri aja. Apa? Silakan Bapak nilai sendiri. Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi Anda setuju kalau 19.000 dengan 9.000 negara untung, BUMN untung? Pastinya seperti itu kalau perbedaan angka. Baru pintar Bapak. Setuju, saya setuju. Oke. Pertanyaan berikutnya kepada saksi yang kedua, ya dari Inkopol, ya. Apakah Anda setuju bahwa harga gula saat itu sudah sangat tinggi? Tahun Januari sampai Mei 2016. Menurut penilaian saya setuju karena saya juga Jangan menilai dulu yang saudara tahu seperti Yang Anda apa. tahu, yang saya tahu ya tinggi banget. Saat itu. Setuju Sesuai- dengan pernyataan ya, rekan sesuai Anda yang sampai 19.000 per kilogram. betul Betul ya? betul. Jadi kalau 8 perusahaan terdakwa ini menjual 9.000, dari segi hitung-hitungan Anda setuju malah negara untung. Ya seharusnya demikian dari Oke. hitungannya. Apakah Anda setuju bahwa Inkopol nggak ada kaitannya ke perkara korupsi karena bukan penyelenggara negara, uang untuk ini pun operasi pasar kalian tidak pakai, dan kalian bukan termasuk BUMN, bukan kekayaan negara? Setuju ya. Terus tadi kenapa terus mau menjawab pertanyaan jaksa? Anda itu kan, Bapak tahu nggak ini perkara korupsi? Ya tahu. Anda kan bukan penyelenggara negara. Jadi, apakah yang dilakukan oleh 8 importer swasta ini pekerjaan tugas negara, kepahlawanan, atau pekerjaan terkutuk, atau terhina, atau manusia jahat? Menurut penilaian Anda dari fakta, bukan pendapat pribadi. Ya mungkin dengan menjual harga gula 9.000 menurut saya sih membantu harga gula yang saat itu tinggi. Yang dibantu 280 juta penduduk Indonesia yang pada saat itu mau lebaran perlu gula, begitu? Ya benar demikian. Begitu ya? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah benar bahwa BUMN pun seperti RNI sama PTPN juga sudah menjual gula pada periode itu sudah di atas 10.000. Bukan lagi harga patokan petani 8.900. Pada periode Januari sampai Mei 2010, BUMN pun yang harusnya membawa misi negara menjual gula pun ke rakyat sudah jauh di atas harga patokan petani. Sudah jauh di atas harga 8.900 dan mungkin sudah termasuk yang 19.000. Anda setuju? Tahu tidak saksi?
Saya tidak ingat Pak. Tidak 10 ingat? tahun lalu.